Salam Melayu dan salam budaya bagi saudara pecinta budaya Nusantara. Kali ini kami akan mengangkat sebuah kisah karya para ulama dan sejarah Nusantara yang berjudul Arya Penangsang, kesatria Jepang yang terluka oleh pengkhianatan, bangkit oleh keadilan. Darah yang tumpah karena pengkhianatan tak akan hilang di telan zaman yang menuntut keadilan. Warisan lisan dari tanah Jepang. Masa kecil anak bangsawan yang kehilangan ayah dan tahta, lahir di tanah Jepang Panelan, wilayah penting Kesultanan Demak. Arya Penangsang adalah putra tunggal dari Raden Ingkit atau juga dikenal sebagai Pangeran Sekar Seto Ing Lepet, salah satu calon pewaris takhta Kerajaan Demak Bintoro. Namun hidup sang bocah berulah dan berubah kelam ketika ayahnya dibunuh setelah sholat Jumat saat berjalan menyusuri sungai Serang. Pembunuhnya adalah keponakannya sendiri, Raden Babis Mukmin, kelak bergelar Sunan Prawoto, yang tak lain dan tak bukan adalah anak dari Sultan Trenggono. Kematian itu menggoreskan luka batin yang dalam di dada Arya Penangsang saat kecil kehilangan ayahnya. Harga diri dan hak waris sebagai pemimpin. Didikan Sunan Kudus membentuk kesatria berilmu dan tegas. Arya Penangsang dibesarkan oleh Sunan Kudus, seorang ulama besar dan anggota Wali Songo. Di bawah bimbingannya, Arya Penangsang tak hanya belajar agama dan ilmu hikmah, tapi juga ditempa menjadi pemimpin yang tangguh, berpikir tajam dan disiplin keras. Juga berbagai ilmu kanuragan. Ia tumbuh sebagai pemuda yang karismatik, kuat dan disegani, namun menyimpan bara dendam yang belum padam. Kisos berdarah menuntut keadilan bukan sekedar balas dendam. Ketika usia dan kekuasaan telah cukup, Arya Penangsang menuntut kisos atas kematian ayahnya. Tindakan yang dalam syariat Islam berarti menuntut balasan setimpal atas sebuah pembunuhan. Ia mengutus prajurit ke Prawoto, tempat tinggal Raden Babis Mukmin. Di sana Sunan Prawoto dibunuh dan secara tragis istrinya turut meninggal dalam pelukan suami karena terkena tusukan yang sama. Kematian Pangeran Hadiri luka bagi seorang ratu. Tak lama kemudian Pangeran Hadiri, suami dari Ratu Kalinyamat, juga menjadi korban. Ia dianggap ancaman politik oleh Arya Penangsang dan dibunuh dalam operasi militer.
Peristiwa ini membuat Ratu Kalinyamat Putri Sultan Trenggono berduka luar biasa. Ia bersumpah untuk tidak akan bersolek atau menyisir rambutnya sampai Arya Penasang dihukum setimpal. Pertempuran terakhir, Arya Penasang dengan usus terburai tapi tidak menyerah. Mendengar keganasan Penasang Jakatingkir atau Hadi Wijaya, menantu Sultan Trenggono yang kini menguasai Pajang, memimpin serangan ke Jepang Pahlawan. Dalam pertempuran Arya Penasang mengalami luka parah di perut karena keris yang digunakan tergelincir saat menunggang kuda. Ususnya terburai, namun dia tetap bertarung sambil menahan luka. Simbol keberanian tanpa batas. Akhirnya, dalam duel berdarah Arya Penasang gugur sebagai ksatria, tidak lari dan tidak menyerah. Warisan dan jejak kematian Arya Penasang mengakhiri babak terakhir Kesultanan Demak dan mengawali masa Kesultanan Pajang. Namun jejaknya tetap hidup dikenang sebagai pemuda pemberani yang berani menegakkan keadilan di tengah konspirasi bangsawan. Kita tak harus mencintai semua tokoh, tapi kita harus belajar dari keberanian mereka menghadapi dunia yang tak adil. Demikian saudara tentang kisah ketokohan Arya Penasang Adipati Jipang Pahlawan. Salam Rahayu, salam budaya, sampai jumpa.